Kembali lagi pada renungan pada pagi hari ini bersama saya Yefta Chandra. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, pagi hari ini berikan kami hikmat untuk firman-Mu, agar kami boleh merenungkan dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, agar kami terluput dari yang tidak berkenan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Tetaplah bersukacita Saudara, karena segala sesuatu itu pasti ada nilai-nilai pembelajarannya. Hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12. Firman Tuhan ini berkata demikian, ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Ada begitu banyak pilihan dalam hidup ini yang dapat manusia pilih, tetapi ingat, jika kita salah memilih segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, maka celakalah hidup kita. Jangan menyalahkan Tuhan ketika sesuatu terjadi dan kita mulai menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan begini, kenapa begini. Tetapi kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, atau kita ngeyel melakukan keinginan kita sendiri? Firman Tuhan hari ini berkata, Amsal 12 ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara, semua berawal dari perkataan. Kalau kita ini sering memperkatakan yang baik, maka firman Tuhan berkata kita akan dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan kita. Jadi hati-hati, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh perkataan kita. Perkataan itu ya sungguh-sungguh dapat membawa dampak yang luar biasa. Kalau kita suka mengatakan yang buruk, maka yang buruk akan terjadi. Tetapi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, maka kita akan mengecap kebaikan oleh karena buah perkataan, dan setiap orang dikatakan mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Artinya apa? Kita ini akan mendapat balasan di dalam hidup ini sesuai dengan perbuatan hidup kita. Yang dikerjakan tangan itu berbicara tentang perbuatan kita. Hati-hati dengan perbuatan kita. Kita akan mengalami yang baik atau yang buruk, semua kembali kepada perbuatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup berbuat yang menyenangkan Tuhan, atau sebaliknya kita hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita sendirilah yang akan mengalami dampaknya. Karena itu jangan bermain-main Saudara dengan hidup ini. Kejarlah apa yang berkenan kepada Tuhan dan perkataan yang baik, dan lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat 15 di sini dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Orang bodoh itu apa yang dilakukan itu dianggap benar, pokoknya lurus menurut anggapannya sendiri. Saya mau serius memberikan nasihat kita hari ini. Jangan pernah kita merasa kita ini pintar. Jangan kita itu merasa bisa mengambil keputusan dengan keinginan dan keputusan kita sendiri. Selalu libatkan Tuhan dalam segala hal, dan mintalah tanda dari Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak, saya tidak yakin betul kalau ini bukan dari Tuhan. Orang bodoh itu berjalan dan dia merasa ya jalannya itu paling lurus di dalam anggapannya. Sebaliknya saudara, kalau kita ini tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, apakah ini benar atau tidak, mintalah nasihat. Semakin banyak orang yang engkau minta nasihat, maka semakin banyak, semakin baik. Tetapi kita minta nasihat adalah kepada orang yang takut Tuhan. Ayat ini berkata, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia adalah orang bijak. Jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling pintar sendiri, jangan merasa paling hebat sendiri sehingga kita tidak membutuhkan nasihat lagi. Terlebih lagi, mari kita mendengarkan nasihat firman Tuhan. Jangan sampai kita ini salah di dalam mengambil keputusan dalam pekerjaan, apalagi mengambil keputusan dalam pernikahan. Penyesalannya itu sangat berat. Lihat tanda-tanda kalau engkau mau milih jodoh, apakah dia bertobat. Jangan hanya tertipu dengan gelar, dia pendeta, dia majelis, dia pelayan Tuhan. Tetapi yang terutama, lihat buah-buah pertobatannya. Kalau kita melihat walaupun dia majelis, pendeta, gembala sekalipun, tidak menjamin, mau STH, MTH, tidak menjamin seseorang itu benar-benar sudah bertobat atau tidak. Yang sangat penting, lihatlah buahnya. Dan untuk melihat buahnya itu tidak bisa 1-2 hari. Butuh waktu untuk mengujinya, karena ada orang-orang yang manis di depan, ternyata ular di belakang. Minta nasihat kepada semakin banyak orang, terutama nasihat firman. Jadi saudara, kalau misalnya ada yang mau menikah, saya mendengar ada suatu kesaksian, ada seorang wanita yang sempat konseling, dia akan mengambil keputusan untuk menikah, tetapi dia bercerita kepada hamba Tuhan, dia konseling. Hamba Tuhan ini bertanya ciri-ciri pasangan seperti gimana. Dia cerita seperti ini. Hamba Tuhan itu bilang, stop dulu, jangan bermain perasaan, karena pernikahan itu bukan bermain perasaan. Dan hamba Tuhan ini mendengar banyak pertimbangan, dan hamba Tuhan ini berkata, kalau bisa jangan terburu-buru ambil keputusan atau menikah. Dan dia melihat kasusnya dari apa yang didengar, diceritakan, sepertinya sudah melenceng dari firman Tuhan. Mau nggak kamu berserah kepada Tuhan? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan dulu menikah dan batalkan. Dan dia mengambil keputusan membatalkan. Tetapi hari-hari selanjutnya dia bertemu, dia berkata, dia bersukacita karena dia mengambil keputusan yang terbaik dari Tuhan. Ternyata setelah wanita itu menyampaikan bahwa untuk menunda pernikahan, baru kelihatan aslinya. Itu sebabnya Tuhan mintalah nasihat kepada banyak orang, dan apalagi terutama kepada firman Tuhan. Mungkin lewat hamba Tuhan atau lewat orang-orang yang dekat dengan hamba Tuhan. Kita perlu konseling dengan orang-orang yang rohaninya itu sudah dewasa, yang baik. Dikatakan di sana ya, orang yang mendengarkan nasihat itu bijak, tetapi orang bodoh itu menganggap jalannya itu lurus menurut anggapannya. Ayat 16 dikatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga, tetapi mengabaikan apa konsekuensi kalau kita salah mengambil keputusan. Kita akan ditertawakan, kita akan dicemooh, mungkin kita akan difitnah, kita akan dimaki-maki, banyak. Tapi itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang kita buat. Kita salah melangkah, tetapi firman Tuhan katakan tetap tahan diri, jangan nyatakan sakit hati pada hari itu juga. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Cobalah untuk menahan diri, jadilah bijaksana. Dan dikatakan di sini, dan firman Tuhan bilang, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Tapi saya dicemooh, tetapi saya dijelekan, tetapi saya diginiin, biarin saja. Saya tuh selalu berkata, kalau orang ceritakan yang buruk tentang kita juga lama-lama dia juga capek. Apa nggak capek orang
hanya sirikin orang lain. Yang penting adalah hari ini, kalau kita sudah berbuat salah, berbuat dosa, kalau kita sudah berbuat dosa, jalani saja dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bertobat dan aku mau mengikuti jalan-Mu dan aku mau mengabaikan segala cemooh orang. Aku mau melihat Tuhan, karena aku percaya aku bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidupku asal aku bertobat. Karena itu, saudara, jangan pernah menyerah dalam segala keadaan apapun itu juga. Tetapi mari kita minta tuntunan Tuhan agar Tuhan berjalan di depan kita dan memberikan kita hikmat, nasihat, dan hidup kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan selalu berbicara kepada kami, mengikatkan kami agar kami menjadi orang yang bijaksana, tidak bodoh, tidak menganggap jalan kami itu yang paling baik, tetapi kami boleh menerima nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi untuk taat kepadamu dan menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepanjang hari. Sebelum kami melakukan aktivitas dan segala pekerjaan, mungkin kami ada yang sekolah, kuliah, dan melakukan pekerjaan mungkin di luar kota. Engkau yang menjaga, membimbing kami, memagari kami. Biarlah kami selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Di dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.